Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman sekalian, perkenalkan, nama saya Rolandi Everdi. Saya dari Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan, Prodi Pendidikan Sekolah Dasar. Pada kesempatan kali ini atau pada video kali ini, saya akan mencoba menguraikan dari sejarah media televisi, perkembangannya dan masuknya televisi di Indonesia. Sejarah dari media televisi. Televisi adalah sebuah teknologi yang sangat berpengaruh dalam perkembangan teknologi informasi di seluruh dunia. Pada awal perkembangannya, televisi digabungan teknologi optik, mekanik, dan elektronik yang digunakan untuk merekam, menampilkan, dan menyiarkan gambar visual. Televisi adalah karya massal yang dikembangkan dari tahun ke tahun. Awal dari televisi tentu tidak bisa dipisahkan dari penemuan dasar hukum gelombang elektromagnetik yang ditemukan oleh Joseph Henry dan Michael Faraday pada tahun 1831 yang merupakan awal dari era komunikasi elektronik 1876. Sejak ditemukannya hukum gelombang elektromagnetik tersebut, penemuan dasar-dasar rangkaian televisi sangat berkembang pesat. Pada tahun 1876, Georgi Carey menciptakan selenium kamera yang digambarkan dapat membuat seseorang melihat gelombang listrik. Kemudian oleh Eugene Goldstein, tembakan sinar pada selenium kamera yang ditemukan oleh Georgi Carey tersebut dinamakan sinar katoda karena dapat menembakkan gelombang sinar dalam tabung. Dan dilanjutkan pada tahun 1878, konsep pertama pengiriman gambar bergerak yang menggunakan daya elektrik adalah konsep gabungan telepon dan gambar bergerak atau teleponskop tidak lama setelah penemuan telepon. Yang kedua, pada tahun 1881, Konstantin Preskly dari Rusia pertama kali mengirim gambar menggunakan sistem pemindaian gambar, yaitu menggunakan pantelegraf yang menggunakan mekanisme pemindai pendulum. Yang ketiga, pada tahun 1884, Paul Nipkow, seorang ilmuwan Jerman, berhasil mengirimkan gambar elektronik menggunakan kepingan logam yang disebut teleskop elektrik dengan resolusi 18 garis. Keempat, pada tahun 1888, Friedrich Reinitzer, seorang ahli botani dari Austria, menemukan cairan kristal yang kelak menjadi bahan baku pembuatan LCD. Namun, LCD sendiri baru dikembangkan sebagai layar 60 tahun kemudian. Yang kelima, pada tahun 1897, tabung sinar katoda CRT pertama diciptakan ilmuwan Jerman yang bernama Carl Ferdinand Braun. Ia membuat CRT dengan layar berpendar ketika terkena sinar. Inilah yang menjadi dasar televisi layar tabung. Keenam, pada tahun 1907, dua orang yang bernama Campbell Swinton dan Boris Rosing melakukan percobaan terpisah menggunakan sinar katoda untuk mengirim sebuah gambar. 7. Pada tahun 1927, pilot Farnsworth, ilmu asal Utah, Amerika Serikat, berhasil mengembangkan televisi modern pertama saat berusia 21 tahun. Gagasannya tentang IMAX di sektor tube menjadi dasar kerja dari televisi. Yang kedelapan, pada tahun 1929, Vladimir Zworykin dari Rusia menyempurnakan tabung katoda yang dinamakan kineskop. Temuannya mengembangkan teknologi yang dimiliki CRT. 9. Pada tahun 1940, Peter Goldmark menciptakan televisi warna dengan resolusi mencapai 343 garis. 10. Pada tahun 1958, sebuah karya tulis ilmiah pertama tentang sebagai tampilan pada televisi dikemukakan oleh Dr. Glenn Brown. Yang ke-11, pada tahun 1964, prototipe
digital tunggal display, televisi plasma pertama kali diciptakan Donald Bitzer dan Jens Slotboom. Ini dilanjutkan oleh Larry Weber. 12. Pada tahun 1967, James Ferguson menemukan teknik yaitu layar LCD yang lebih praktis dari sebelumnya. Yang ke-13, pada tahun 1968, layar LCD pertama kali diperkenalkan lembaga yang dipimpin Georgi Helmer. Dan pada tahun 1975, Larry Weber dari Universitas Illinois mulai merancang layar plasma berwarna. Ke-14, pada tahun 1979, para ilmuwan dari perusahaan Kodak berhasil menciptakan tampilan jenis baru, OLED. Sejak itu, mereka terus mengembangkan OLED, sementara itu membuat display warna LCD dari bahan ringan. 15. Pada tahun 1981, stasiun televisi Jepang NHK mendemonstrasikan teknologi HDTV dengan resolusi mencapai 1125 garis. Dan pada tahun 1987, Kodak mematenkan penemuan OLED sebagai peralatan display pertama kali. Dan yang ke-16, proyek layar plasma Larry Weber akhirnya selesai. Ia berhasil menciptakan layar plasma yang lebih stabil dan cemerlang. Larry Weber kemudian mengadakan riset dengan investasi senilai 26 juta dolar Amerika Serikat dari perusahaan Matsushita pada tahun 1995. Akhirnya, pada dekade 2000, masing-masing jenis teknologi layar semakin disempurnakan. Baik LCD, plasma terus mengeluarkan produk terakhir yang lebih sempurna dari sebelumnya. Hingga sekarang, penemuan dan inovasi televisi masih terus dikembangkan, baik oleh perseorangan maupun badan usaha. Modernisasi ini bertujuan untuk mempermudah kehidupan manusia di segala bidang. Baiklah, itulah sejarah dari media televisi. Selanjutnya yaitu perkembangan jenis televisi sesuai dengan perkembangan sejarahnya. Pertama, televisi analog. Teknologi televisi ini mengkodekan informasi dan gambar dengan cara memvariasikan voltase dan atau frekuensi dari sinyal. Sistem televisi analog yang dipergunakan antara lain NTSC, Amerika, Jepang, Korea, PAL, Eropa, Indonesia, dan lain-lain, SECAM, Perancis. Kedua, televisi digital adalah jenis televisi yang menggunakan modulasi digital dan sistem konversi untuk menyiarkan sinyal gambar, suara, dan data. Sistem televisi digital yang ada adalah DFB, Eropa, Indonesia, Malaysia, dan lain-lain, ATSC, Amerika Serikat, Korea Selatan, dan lain-lain, ISDB, Jepang, dan Brazil. Yang ketiga, televisi mekanik merupakan cikal bakal lahirnya televisi. Pada tahun 1914, Paul Nipkow membuat piringan metal kecil yang bisa berputar dengan lubang-lubang di dalamnya. Menggunakan piringan Nipkow, Leguy Barrett dan Francis Jenkins menciptakan sistem penangkapan gambar, transmisi, serta penerimaannya dengan sistem mekanik. Yang keempat, televisi elektronik. Dari TV mekanik beralih ke TV elektronik dengan harga yang lebih terjangkau. Pada tahun 1920, Franz Wolf dan Zworykin mulai memancarkan siaran dengan menggunakan sistem yang sepenuhnya elektronik. Yang kelima, televisi berwarna. Pada tahun 1940, Peter Goldmark menciptakan televisi warna dengan resolusi warna sampai mencapai 343 garis. Yang keenam, plasma display TV. Pada tahun 1975, Larry Weber membuat tampilan plasma berwarna. Ia terus mengembangkan proyek ini sehingga menciptakan layar plasma yang lebih stabil dan cemerlang pada tahun 1995. Itulah perkembangan jenis televisi sesuai dengan perkembangan sejarahnya. Selanjutnya yaitu sejarah televisi di Indonesia. Indonesia merupakan negara yang tidak kalah maju dalam dunia pertelevisian, khususnya di kawasan Asia.
Siaran televisi pertama kalinya ditayangkan tanggal 17 Agustus 1962, yaitu bertepatan dengan peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-17. Pada saat itu, siaran hanya berlangsung mulai pukul 7:30 sampai pukul 11 waktu Indonesia Barat. Untuk meliputi upacara peringatan Hari Proklamasi di Istana Negara, namun yang menjadi tonggak televisi Republik Indonesia TVRI adalah ketika Indonesia menjadi tuan rumah Asian Games keempat di Stadion Senayan Jakarta. Dengan adanya perhelatan tersebut, maka siaran televisi secara kontinu dimulai sejak tanggal 24 Agustus 1962 dan mampu menjangkau 27 provinsi yang ada pada waktu itu. TVRI merupakan satu-satunya stasiun televisi di Indonesia yang mampu menjangkau wilayah Nusantara hingga pelosok dengan menggunakan satelit komunikasi ruang angkasa yang kemudian berperan sebagai corong pemerintahan kepada rakyat. Bahkan hingga sampai sebelum tahun 1990-an, TVRI menjadi single source information bagi masyarakat dan tidak dipungkiri. Kemudian timbul upaya media ini dijadikan sebagai media propaganda kekuasaan. Itulah sejarah televisi di Indonesia. Selanjutnya, perkembangan televisi di Indonesia. Seiring dengan kemajuan demokrasi dan kebebasan untuk berekspresi, pada tahun 1989, pemerintahan mulai membuka keran izin untuk mendirikan televisi swasta. Pada tanggal 24 Agustus 1989, stasiun televisi pertama yang melakukan siaran adalah Raja Wali Citra Televisi atau RCTI. Siaran pada waktu itu hanya mampu diterima dalam ruang lingkup yang terbatas, yaitu wilayah Jabodetabek saja. Daerah lain dapat menangkap siarannya dengan memanfaatkan dekoder. Setelah RCTI, kemudian secara berurutan diluncurkan stasiun televisi Surya Citra Televisi atau SCTV pada tahun 1990 dan Televisi Pendidikan Indonesia TPI pada tahun 1991. Siaran nasional RCTI dan SCTV baru dimulai tahun 1993. Kemudian dan pada tahun 1994 berdiri Antv dan Indosiar. Hingga saat ini tercatat ada 11 stasiun televisi yang mengudara secara nasional di Indonesia. Selain stasiun tersebut, ada di atas ada Trans TV, Global TV, La TV, Metro TV, dan Trans 7. Itulah perkembangan televisi di Indonesia. Selanjutnya yaitu dampak dari sejarah perkembangan televisi. Televisi juga berdampak positif bagi kehidupan manusia. Yang pertama, menambah informasi, dapat merasakan tanpa langsung merasakan sebagai sarana hiburan, menambah wawasan, dapat belajar mengenai kekerasan dan empati, menumbuhkan toleransi kepada orang dari ras atau etnis lain, menumbuhkan rasa hormat kepada orang yang lebih tua, mendapatkan informasi mendidik dalam program yang mempunyai nilai pendidikan. Dampak negatif bagi masyarakat, menyanyiakan waktu dan umur, melalaikan tugas dan kewajiban, menumbuhkan sikap hidup konsumtif, mengganggu kesehatan, alat transportasi, kejahatan dan kebejatan moral, memutuskan silaturahmi, mempengaruhi dan menurunkan prestasi belajar murid, banyak acara yang tidak layak ditonton. Bagi anak-anak, berpengaruh terhadap perkembangan otak, mendorong anak menjadi konsumtif, berpengaruh terhadap sikap, mengurangi semangat belajar, membentuk pola pikir sederhana, mengurangi konsentrasi, mengurangi kreativitas, meningkatkan kemungkinan obesitas atau kegemukan, merenggangkan hubungan antar keluarga, matang secara seksual lebih cepat. Dampak negatif bagi remaja, sugesti dan gaya hidup remaja meniru gaya luar, mengurangi konsentrasi pada belajar, mengurangi kreativitas pada remaja, merenggangkan hubungan anggota keluarga, menonjolkan perilaku imitatif, dan mengurangi semangat belajar bagi remaja. Itulah dampak positif dan dampak negatif televisi bagi kehidupan.
Mungkin inilah materi dari sejarah media televisi yang dapat saya uraikan pada video kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Kalau ada salah dan janggal dalam penyampaian dan pembuatan video, saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.